Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia Tahir. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai analisis aktivitas pendanaan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Kewajiban. Ada beberapa jenis kewajiban. Yang pertama, kewajiban lancar. Yang kedua, kewajiban tak lancar dan analisis kewajiban. Kewajiban lancar merupakan kewajiban yang pelunasannya menggunakan aktiva lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Nah, periode yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban adalah menayang lebih panjang 1 tahun dan 1 siklus perusahaan. Yang kedua, kewajiban tak lancar. Kewajiban tak lancar ini merupakan kewajiban yang tidak jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Kewajiban ini meliputi pinjaman, obligasi, utang, dan wesel bayar. Kewajiban tak lancar beragam bentuknya dan penilaiannya serta pengukurannya memerlukan pengungkapan atas seluruh batasan dan ketentuan seperti tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, hak konversi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, analisis kewajiban. Karena kewajiban merupakan klaim terhadap perusahaan, maka kita memerlukan keyakinan bahwa perusahaan mencatatnya. Pencatatan ini meliputi pengungkapan jumlah dan tanggal jatuh tempo, termasuk kondisi, halangan, dan batasan yang diberlakukan pada perusahaan. Kemudian, sewa guna usaha. Sewa guna usaha merupakan perjanjian kontraktual antara pemilik dan penyewa. Nah, perjanjian yang dimaksud adalah memberikan hak pada lease untuk menggunakan aktiva yang dimiliki oleh lessor selama masa sewa guna usaha. Sebagai imbalannya, lease membayar sewa yang disebut pembayaran sewa guna usaha. Perjanjian mewajibkan lease membayar selama periode tertentu. Sewa guna usaha juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama, klarifikasi dan pelaporan sewa guna usaha. Lease dapat mengklarifikasikan dan mencatat sewa guna usaha sebagai kapital lease jika pada saat terjadinya transaksi tersebut dapat memenuhi syarat, kriteria seperti terdapat transfer kepemilikan aktiva kepada lease pada akhir masa sewa guna usaha. Kemudian terdapat opsi untuk membeli aktiva pada harga yang murah. Kemudian yang kedua, analisis sewa guna usaha. Analisis sewa guna usaha memiliki dampak pada laporan keuangan seperti operating lease menyajikan kewajiban lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan pendanaan sewa guna usaha dalam neraca. Dan analisis sewa guna usaha juga memiliki konversi operating lease menjadi capital lease. Nah, untuk mengkonversi operating lease menjadi capital lease, kita memerlukan estimasi nilai sekarang kewajiban operating lease. Proses ini dimulai dengan estimasi tingkat bunga yang akan kita gunakan untuk mendiskontokan proyeksi pembayaran sewa guna usaha. Untuk perusahaan yang melaporkan capital lease maupun operating lease, kita dapat memperkirakan tingkat bunga implied untuk capital lease dan mengasumsikan tingkat bunga yang sama untuk operating lease. Kemudian, imbalan pasca pensiun. Program pensiun merupakan janji pembeli kerja untuk menyediakan imbalan pensiun bagi pekerja, dan perjanjian tersebut melewatkan 3 pihak. Yang pertama, pemberi kerja; yang kedua, yang memberikan kontribusi pada program pensiun; dan yang terakhir, pekerja yang menerima imbalan dan dana pensiun. Di sini, dana pensiun terpisah dari pemberi kerja dan diadministrasikan oleh pihak yang ditunjuk. Dana pensiun menerima kontribusi, mengidentifikasikan kontribusi tersebut dengan cara tepat, dan menerima imbalan pensiun yang dijanjikan oleh pemberi kerja untuk disediakan bagi pensiun. Biaya pensiun ekonomi meliputi komponen yang berulang seperti
Biaya jasa. Biaya jasa ini merupakan nilai sekarang, aktiva dan imbalan pensiun yang dihasilkan oleh pegawai berdasarkan rumus imbalan pensiun. Yang kedua, biaya bunga, di mana biaya bunga ini penambahan atas PBO yang timbul karena pembayaran pensiun menjadi satu periode lebih dekat. Kemudian kontingensi dan komitmen. Kontingensi merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Analisis kewajiban kontingensi yang dilaporkan seperti garansi jasa merupakan estimasi dan juga harus menganalisis pengungkapan atas seluruh kerugian. Pengungkapan kontingensi yang dimaksud di sini adalah deskripsi kewajiban kontingen dan tingkat risiko, dan jumlah kontingensi potensial dan bagaimana partisipasi pihak lain diperlukan dalam penentuan risiko. Adapun komitmen merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai kontrak. Komitmen tidak diakui dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti penandatanganan kontrak atau penerbitan pesanan. Berikut pendanaan di luar laporan posisi keuangan. Pendanaan di luar laporan keuangan adalah tidak tercatatnya liabilitas pendanaan tertentu. Seperti contohnya mendanai properti, pabrik dan peralatan adalah meminta pihak luar untuk mendapatkannya dan perusahaan sepakat untuk menggunakan aktiva tersebut serta menyediakan dana yang cukup untuk melunasi hutang. Yang terakhir, ekuitas pemegang saham. Di dalam ekuitas pemegang saham meliputi beberapa bagian. Yang pertama, mengklarifikasikan dan memisahkan sumber utama pendanaan ekuitas. Kemudian mempelajari hak untuk kelompok-kelompok pemegang saham dan prioritas mereka dalam likuidasi. Kemudian mengevaluasi pembatasan hukum untuk distribusi ekuitas. Yang berikut menelaah kontrak, ketentuan hukum dan pembatas-pembatas lainnya atas distribusi laba ditahan. Yang terakhir, menilai ketentuan dan profesi efek yang dapat dikonversi, opsi saham dan kesepakatan lainnya yang berpotensi melibatkan saham. Itulah materi yang saya bahas. Sekian dan terima kasih.